Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam anak-anak yang kukasihi. Hari ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks drama. Nah, saya yakin kalian sudah belajar tentang ciri kebahasaan teks drama. Ciri kebahasaan yang akan kita bahas pertama adalah penggunaan kata ganti orang. Kata ganti orang adalah sebuah kata ganti yang berfungsi menggantikan kata benda. Dalam hal ini, dalam konteks ini, kata benda yang digantikan adalah orang. Kata ganti orang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Kata ganti yang merujuk kepada diri sendiri, merujuk kepada orang yang sedang berbicara. Jadi kata gantinya adalah aku dan saya. Yang kedua adalah kita dan kami apabila kita berbicara secara majemuk. Contohnya di dalam kalimat adalah Roy berkata, "Saya lapar." Di dalam kalimat ini ada kata saya, yaitu kata ganti yang menggantikan Roy. Berikutnya, contoh yang kedua adalah Bejo bilang kita pintar. Di sini ada penggunaan kata ganti orang pertama, yaitu kita. Yang kedua adalah penggunaan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua merujuk pada orang lain yang sedang kita ajak bicara. Jadi intinya adalah kata ganti orang kedua ini kata ganti yang kita gunakan untuk menyapa orang lain yang sedang kita ajak bicara. Kata gantinya apa saja? Kamu, Anda untuk yang tunggal. Untuk yang jamak ada kalian. Contohnya adalah Roy berkata, "Apakah Anda sehat?" Ada kata ganti Anda di sana yang merujuk kepada seseorang yang sedang diajak berbicara. Contoh yang kedua, Pak Jo bertanya, "Apa kalian paham?" Di sini ada penggunaan kata kalian. Kalian di sini merujuk kepada seseorang yang sedang diajak bicara oleh Pak Jo di sini. Berikutnya adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti yang digunakan untuk menceritakan orang lain. Kata gantinya apa saja? Yang pertama, yang jamak ada mereka. Yang tunggal ada dia dan beliau. Lalu bagaimana penggunaannya di dalam kalimat? Bejo pintar karena ia belajar. Di sini ada kata ia yang menggantikan Bejo. Sedangkan yang kedua contohnya adalah mereka tidak melakukan hal itu. Ada kata mereka yang menceritakan tentang seseorang, sekelompok orang. Berikutnya ciri kebahasaan yang sering digunakan adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi sendiri adalah kata hubung. Sedangkan temporal itu adalah waktu. Jadi konjungsi temporal itu adalah sebuah konjungsi yang merujuk atau menunjuk kepada suatu waktu atau menjelaskan tentang keterangan waktu. Contoh dalam kalimatnya adalah ia belajar kemudian tidur. Di sini ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah ia belajar kemudian tidur. Disehubungkan dengan kata kemudian. Berikutnya di sini ada kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya menyuruh, beristirahat, memakan. Yang ketiga adalah penggunaan kata sifat. Kata sifat sendiri dapat diartikan adalah sebuah kata yang menunjukkan suatu kualitas, menunjukkan suatu sifat, sikap dari seseorang. Atau bisa dikatakan kata sifat itu adalah sebuah kata yang dapat memberikan sifat kepada kata benda. Jadi dengan kata lain, kata sifat itu biasanya muncul bersamaan dengan kata benda. Contoh kata sifat apa saja? Kata sifat itu ada baik, jahat, cantik, mewah. Contohnya dalam penggunaannya adalah mobil mewah. Mobil kata benda dan mewah adalah kata sifat. Ciri kebahasaan lain yang sering digunakan adalah penggunaan kata seru. Kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati manusia. Kata tugas itu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan kehadiran kata yang lain untuk berarti. Yang mengungkapkan perasaan hati manusia. Contohnya adalah wah, aduh, amboy, ih, idih, wow. Contoh dalam kalimatnya adalah, wah, indah benar lukisanmu. Di sini di dalam kalimat ini tadi ada penggunaan kata seru yaitu wah, yang menunjukkan adanya suatu kekaguman. Kemudian yang kedua, ih, kenapa kamu selalu usil? Ada penggunaan kata seru yaitu ih, kata seru yang menunjukkan kejengkelan.
Yang ketiga adalah astaga, apa yang terjadi? Ada penggunaan kata ganti astaga. Berikutnya yang terakhir adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Adalah sebuah kalimat yang menanyakan sesuatu atau seseorang. Kalian pasti sudah paham tentang ciri dari kalimat tanya. Contohnya, ibu mau pergi kemana? Bagaimana perasaanmu hari ini? Seperti itu. Itu adalah ciri kebahasaan dari teks drama. Apakah kalian memahami apa yang sudah Bapak presentasikan? Kalau ada pertanyaan, silakan Anda menghubungi saya dan bertanya kepada saya.